Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus. Ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mohdar bin Ali Al-Mohdar, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mohdar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Dan ini sudah janji Rasulullah, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Saya pengurus Ansor 20 tahun, Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, gak pernah diproses hukum, dan gak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini gak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami, Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif, Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini. Penghinaan. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata, Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Dan ini tidak tutup kemungkinan, Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Dan anggota Komisi 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kita sepakat tadi jam 15.30 kita akhiri dan masih ada waktu. Kami datang dari jauh, Pak. Jam 12 malam kami naik kendaraan via darat. Kami belum mandi, langsung ke sini. Jam 10 kami semua masih pengajian. Ini kondisi kami. Artinya apa? Kami tidak disetir siapa-siapa, tidak, murni sebagai kapasitas kami sebagai tokoh ulama. Ini datang kami ke sini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ini. Kami berdoa tiap hari, kami berkumpul para ulama memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati, Pak. Tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kami panggil ahli hukum, pakai bahasa hukum, panggil bahasa ulama. Beliau ini Kifaurok, salah satu contoh ini santrinya Abu Ya Said Muhammad, orang-orang alim mengorbankan waktu ke sini. Kami punya hak umat Islam untuk sebagai mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyampaikan. Tapi kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain, Pak, banyak, Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil, Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Saya pertaruhkan, Pak. Saya mantan ketua DPRD Jawa Timur. Saya mantan anggota DPR di sini 2019. Saya bersinergi dengan beliau-beliau
mengambil hak kami sebagai anak bangsa. Tolong, ini hak kami, punya hak, Pak. Pidato Bung Karno 1 Juni, orang Islam berhak berkumpul untuk ya bagaimana kalau bisa hukum-hukum Islam bisa mewarnai di negeri ini. Itu upaya yang legal. Yang berikut Mbak saya ingin sampaikan adalah kalau ini terus begini Pak, di bawah ini akan terjadi gesekan. Mohon maaf, kami kemarin 212 kita juga melaksanakan, nggak ada apa-apa. Kita berdoa untuk negeri, istighosah, baca sholawat. Dikabarkan begini, sekarang ini kami ada sekelompok orang yang memang disetting sedemikian rupa untuk meradikalkan rejal kami. Nggak ada Pak, semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada paham liar di sini kami ini. Nah tolonglah, jangan kami diserang terus, disakiti terus, sementara ada tokoh-tokoh. Saya pengurus Ansor 20 tahun Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, gak pernah diproses hukum. Dan gak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini gak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, masya Allah, kasat juga gitu, menghina agama kami Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum Pak ya, kita wilayah hukum di sini bicara. Hukum negara. Para Bapak, tolong aspirasi kami yang kami jauh-jauh ini, kami juga ikuti Pak. Ada seorang kriminolog bicara, kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak Pak? Ini kriminolog Pak. Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu tolong, karena kami pernah di dalam di DPR Pak, betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Kami pernah di Komisi 2, kami pernah di Komisi 8, pernah kami Komisi 11, tolonglah, betul-betul, saya kasihan dengan beliau-beliau ini, sepuh-sepuh, datang naik darat, ya jam 12 malam sampai segini belum mandi nih Pak. Jadi sekedar perjuangan kami, belum sebelumnya kita rapat, mungkin ada 5 kali, 6 kali kita rapat, untuk membuat sebuah yang bisa menggugah negeri ini, melalui pimpinan dan anggota Komisi 8. Mudah-mudahan ini betul-betul dikawal ulama kami. Tadi Romo Syafi'i mengatakan al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Pak. Pada siapa lagi? Kalau intelektualnya sudah jebol, aparaturnya sudah jebol, tinggal ulama inilah barangkali yang bisa, yang mungkin masih bisa dihargai oleh para masyarakat, pimpinan, rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Pertanyaan pendek ya. Tapi mohon maaf, ini bukan dalam rangka mendesak, apalagi tidak percaya dengan Komisi 3. Hendak Pak. Pertanyaan kami adalah, pernahkah Komisi 3 khususnya atau DPR pada umumnya memanggil pihak-pihak terkait berkaitan dengan tertembaknya atau dibunuhnya 6 syuhada ini, dan juga terkait dengan vonis HRS yang fenomenal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo mungkin ada yang disampaikan. Habib Abu Bakar, silakan. Kita sudah melakukan Pak. Kita datangi Polda dan kita duduk, kita jelaskan di sana. Malah sampai pada satu titik ingin bikin tim ad hoc. Nah, tetapi
nampaknya belum berlanjut, karena kelanjutan itu di proses hukum yang berlangsung kemarin. Nah, wilayah kita sampai tingkat bertanya dan memperdalami kejadian itu kita lakukan di Polda. Nah, tetapi terus terang aja proses tidak berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya jawab. Silakan. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan kejadian yang berhubungan dengan Gunung Semeru di Lumajang. Nama yang mulia kenalkan. Ya, nama kami Haji Imam Moktik Banyuates Sampang. Yang mana Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus, ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Muhdar bin Ali Al-Muhdar, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang, yang berdomisili di desa Sempit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sempat viral karena 3 hari sebelum letusan beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib menempati rumah wakaf pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji. Subhanallah. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Muhdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Muhdar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KM di KM 5.